Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, yang saya hormati Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para Duta Besar perwakilan Indonesia di luar negeri, yang saya hormati Ketua Umum Abjati dan seluruh anggota Abjati dari seluruh Indonesia, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, hadirin, dan undangan yang berbahagia. Sudah berulang kali saya sampaikan bahwa agenda besar kita menghadapi pandemi COVID-19 ini bukan hanya pemulihan kesehatan, tetapi juga pemulihan ekonomi. Alhamdulillah ekonomi kita sudah menunjukkan tanda-tanda positif, pertumbuhan ekonomi mulai membaik, kontraksi ekonomi di triwulan ketiga tahun 2020 lebih baik dibandingkan triwulan kedua, dari minus 5,32% di triwulan kedua, membaik, trennya positif menjadi minus 3,49% di triwulan ketiga. Dan di kuartal keempat nanti diperkirakan juga akan semakin membaik. Tetapi perlu ada langkah besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi, bahkan kita harus mampu melakukan lompatan kemajuan di era krisis sekarang ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, salah satu yang kita prioritaskan adalah menciptakan lapangan kerja. Setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Maka tugas kita adalah membuka kesempatan kerja seluas-luasnya di dalam negeri. Undang-Undang Cipta Kerja telah kita tetapkan dan pada saat yang sama juga kita lakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Semua ini untuk memperbaiki iklim berusaha dan investasi yang lebih kondusif bagi para pelaku bisnis, bagi dunia usaha dan UMKM. Untuk mendorong pembukaan lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya, dengan semangat yang sama, peluang kerja di luar negeri juga penting untuk kita galang sebanyak-banyaknya. Tentu saja adalah peluang kerja yang layak dan berkualitas, yang melindungi hak-hak pekerja migran kita, dan semaksimal mungkin juga meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja migran kita. Saya masih mendengar masih adanya pekerja migran yang tidak memperoleh perlindungan yang memadai, terutama pekerja migran yang berangkat tidak melalui jalur resmi dengan visa bekerja. Apapun sumber masalahnya, yang jelas tidak boleh ada satupun WNI pekerja migran yang tidak terlindungi hak-haknya. Oleh karena itu, kita harus melakukan reformasi terhadap ekosistem pengiriman pekerja migran. Perbaikan besar-besaran mulai dari hulu sampai hilir dengan memanfaatkan momentum pandemi COVID sekarang ini. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, kita harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran secara maksimal. Kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya harus semakin meningkat. Keterampilan, profesionalisme, dan keunggulan pekerja migran harus disiapkan sejak dini. Daya saing pekerja migran harus unggul dan menjadi duta bangsa di masyarakat internasional. Perbaikan-perbaikan yang fundamental harus segera dilakukan. Kementerian, badan, perusahaan swasta termasuk Abjati harus menjadi bagian dari perubahan besar yang kita lakukan. Pelatihan vokasional bagi pekerja migran adalah kunci. Pastikan ada standar dalam penyelenggaraan pelatihan. Pelatihan harus betul-betul menghasilkan pekerja migran yang terampil dan profesional, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Pelayanan birokrasi yang rumit dan berbelit-belit harus dihilangkan, harus dipangkas. Transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan.
Sistem data pekerja migran harus segera dibenahi, dibangun terintegrasi untuk mengetahui dengan pasti jumlah dan tempat bekerja para pekerja migran, memudahkan pengawasan, perlindungan, dan upaya-upaya penanganan. Jika ada pekerja migran yang memerlukan bantuan, hubungan antara perusahaan penggerak tenaga kerja dengan pekerjanya juga harus ditata. Perusahaan penggerak tenaga kerja jangan sampai menjadi sumber masalah bagi pekerja migran. Tidak boleh ada tindakan semena-mena yang hanya mengeruk keuntungan semata, tapi harus menjadi mitra yang saling mendukung satu sama lain. Saya ingin mengingatkan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap keberadaan jaringan mafia yang mengambil manfaat tidak wajar dari keringat pekerja migran kita. Semua pihak dari hulu sampai hilir harus terlibat dalam upaya ini, mulai dari aparat di tingkat desa sampai ke Pemda, perusahaan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Kementerian Tenaga Kerja, juga kepolisian dan imigrasi, serta duta besar dan Kementerian Luar Negeri. Semua pihak harus terlibat secara sinergis untuk membuat pekerja migran mampu bersaing di pasar kerja global untuk melindungi hak-hak pekerja migran, untuk mensejahterakan pekerja migran dan keluarganya, dan menjadikan mereka menjadi duta bangsa Indonesia di masyarakat internasional. Demikian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Munas Abjati tahun 2020 saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.